Woi, Andalan. Gimana waktu tahu bahwa akhirnya syutingnya di luar negerinya, tempatnya yang mungkin dibilang eksotis gitu? Sorry, gimana? Gimana rasanya begitu dengar bahwa akan syuting di Finlandia dan juga di Kroasia ya? Kalau buat aku sih karena memang di web series story-nya sendiri, karena memang latar belakangnya juga untuk lokasi banyak sekali di luar Indonesia, jadi ya nggak kaget, cuman kagetnya karena kenapa Kroasia, kenapa Finland, ya itu ada alasannya sendiri gitu, dan itu juga menjadi bagian dari ceritanya kenapa negara Kroasia gitu yang memang banyak sekali kita ngambil set-set di sana. Tapi untuk negara itu sendiri kan itu ada perbedaan ya, mungkin dari seriesnya kan di Itali kalau nggak salah. Iya, iya. Terus ini di dua negara yang berbeda lagi itu ada perbedaan mungkin dari settingnya. Kalau settingannya pasti jauh berbeda sih gitu. Secara bentuk bangunannya meskipun sama-sama Eropa, tapi pasti akan berbeda gitu, dan tapi sebenarnya untuk kayak set-set lokasinya seperti rumah Jonathan dan lain-lain ya itu tetap akan selalu ada gitu, tapi gimana ya, mungkin lebih diperkaya dengan surroundingnya semua yang ada di kota-kota itu. Terus juga di Finland juga itu bisa dilihat tadi teaser posternya, saya berdiri di atas salju juga gitu, dan itu kan nggak ada di web series. Tapi sebenarnya main area kita tuh di Grosnian kan. Iya. Grosnian itu tuh dekat banget sama Italia ya. Kalau Iya. berbatasan kan. Jadi ada beberapa set yang mirip banget ya. Iya. Si bapak yang di Iya mirip, tapi lebih tegas lagi coba. udah selesai sih deh. Jadi pengalaman yang paling berkesan gimana? Sila, udah 1,5 bulan di Kroasia yang akhirnya bisa berbahasa Kroasia. Pengalaman yang berkesan tuh sebenarnya lebih ini sih menurut aku. Ini kan kita tim kecil banget ya, syutingnya 30-an orang di kota yang penduduknya tuh cuma 60 orang juga gitu. Jadi kota kecil banget. Lokasinya juga kita pindah-pindahnya tuh bisa jalan kaki aja gitu. Jadi yang menarik tuh sebenarnya mungkin malah pengalaman di luar syutingnya juga sih, salah satunya kayak pulang jalan kaki bareng-bareng ke tempat nginep gitu, terus kayak bisa ketemu localsnya di sana, ngobrol karena kita lumayan lama di sana kan. Kalau menurut dia gimana? Yang berkesan yang pasti ya tadi sama juga si Cila udah ceritakan, memang karena kita cukup lama gitu, apalagi di 1 bulan itu kita stay di satu kota yang cukup unik sekali gitu. Ya memang culture shock juga gitu, karena memang jauh banget berbeda, jauh lokasinya juga. Tapi yang menariknya adalah kita karena krunya kurang lebih 34 itu ya akhirnya kayak kita punya kekeluargaan. guyup lah, paguyupan, Paguyuban Kroasia. Selain itu juga karena cuacanya juga gitu, meskipun musim autumn tapi enak lah gitu dibuat syuting juga gitu. Kalau saya di sana pakai summer collection ya. Nggak, Jadi lumayan sih. Angin autumnnya tuh berasa. Tapi apalagi ya, yang ditambah lagi ini karena kita kolaborasi sama orang lokal di Kroasia juga gitu, itu yang membedakan juga pada saat syuting, karena nggak cuma berdua aja pemainnya, tapi ada banyak pemain Kroasia. Dan menarik banget karena ternyata walaupun kita bahasanya beda dan kadang tuh ketika mereka dialog kita nggak terlalu ngerti mereka nih sebenarnya ngomongnya apa ya gitu, tapi somehow melihat matanya tuh emosi yang pengen mereka convey terasa, jadi itu pengalaman menarik. Kita kalau selesai syuting yang Jakarta tuh minggu lalu ya, kurang lebih bulan lalu. berarti periode syutingnya berapa lama untuk sampai dari awal sampai jadi? Wah lama sih, lama. Soalnya yang film itu bulan Maret, simulasinya bulan Oktober, Jakarta. Jadi lumayan tuh
prosesnya Panjang. dari reading pertama, terus syuting film sampai akhir sekarang, terus nanti baru mau tahun depan tayang, jadi prosesnya cukup panjang. Dion, Ini kan seriesnya kan udah lama ya, sekitar 7 tahun atau 8 tahun kemarin kan. Nah, Dion sendiri ketika ditawarin, sore mau dibuat layar lebar nih buat versi panjangnya, yang lu pikirin pertama kali apa? Antusias sih, karena ya jujur sih pasti saya juga bangga gitu ya sama karya itu gitu, sebagai Jonathan juga, dan saya sendiri pun juga sangat menyukai sama web series itu. Bukan saya narsis ya, tapi memang saya memang ya, jujur ya, memang suka sama ceritanya, bagaimana pengerjaannya, terus juga bagaimana bekerja sama dengan Yandi juga gitu. Jadi ya itu ngangenin gitu, dan setelah istilahnya itu di upgrade gitu, yang lebih proper lagi, lebih scale up gitu, dengan proses pre-productionnya sampai postnya, sampai kita waktu mau readingnya dan pemain-pemain yang dilibatkan, jadi ya semakin excited sama proses ini gitu. Dion, Belajar hal baru apa sih dari Kroasia atau Finlandia atau di kota yang jadi set kalian? Belajar hal baru apa dari Kroasia Belajar atau hal apa? Oh jelas kalau Sila banyak belajar bahasa. Bok. Kalau culture-nya sebenarnya ya mereka cukup ramah-ramah juga gitu ya. makanan. Makanan, nah lucunya tempat yang kami tinggali itu banyak staff yang orang Indonesia gitu. Jadi pada saat kita lagi mau stay di sana, ya mereka sangat senang sekali dan sangat welcome sekali untuk memberi masakan Indonesia gitu. Jadi hampir sebulan itu ya 80% menu kita menu Indonesia malah. Rendang. Gitu. Ya enggak dong. Kan kami suka Dion, di sini. tadi kan dibilang ada perubahan ini apa namanya karakter gitu. Ya. Apakah ada saat berdiskusi dengan Yandi gitu, apakah ada juga input dari kamu nih karakternya seperti ini, atau misalnya Ada apa ya, sorry? ada input yang kamu masukin? Mungkin kan juga sekarang kamu juga sudah menikah gitu kan, mungkin ada kayaknya kalau relationship kayak gini gitu, atau ada diskusi seperti itu kan? Diskusinya memang sangat cukup panjang juga sama Yandi gitu. Istilahnya waktu kita diskusi Jonathan di web series, terus sekarang di film jauh sangat berbeda gitu. Bahwa memang Jonathan di sini sangat banyak layer yang ada gitu. Kenapa alasannya, kenapa dia harus tinggal di Kroasia, kenapa dia punya masa lalu yang sangat bitter gitu. Terus juga dia punya lifestyle yang tidak baik juga, yang sampai akhirnya sore berkorban untuk merubah itu gitu. Dan ya banyak sekali yang memang berbeda, seperti dijelaskan spesifik seorang Jonathan itu fotografer seperti apa gitu, dia lebih fokus kemana, dan istilahnya ya lebih layering-nya lebih banyak. Sila, sebelumnya kan di seri sebelumnya lu dikasih sosok cewek yang hilang kan sama Yandi. Di sini Andri lagi dari masa depan. Lu sendiri tanggapan lu ketika dikasih peran-peran seperti itu dari Yandi seperti apa? Kalau aku sih seneng ya. Kayaknya siapapun pasti seneng deh dikasih peran-peran yang mungkin jarang banget kita lihat dan bisa kita dapat kesempatannya dari orang lain. Jadi itu yang bikin aku selalu excited kerja bareng lagi sama Yandi, karena somehow selalu ada tantangannya, selalu ada karakternya tuh selalu menarik buat aku, dan ya salah satunya si sore ini. Sama kayak YHDC sih mungkin sama-sama fantasy, tapi aku ngerasa karakternya tuh yang ini lebih susah sih, lebih banyak challenge-nya buat aku. Kayak bener-bener kayak yang dibilang setiap scene-nya tuh aku harus lihat dulu kira-kira sampai 10 scene ke belakang tuh sebelumnya scene apa ya sampai aku bisa kesini gitu. Dan akhirnya lebih banyak ngobrol lagi sih sama Yani, benar-benar buat project ini sih persiapannya cukup berat dan cukup banyak, tapi lagi-lagi selalu excited karena karakternya menarik sekali. Kapan lagi kita bisa dapetin karakter yang datang dari masa depan tuh kayak prosesnya seperti apa gitu, selalu exciting. Yang berat tuh apa sih, boleh dispesifikasinya paling berat? Banyak sih, mungkin kayak aku ngerasa misalnya perspektif sore dalam punya relationship tuh beda sama perspektif aku, dan untuk menggeser
prinsip kita ke bertemu dengan prinsip orang lain tuh kan kadang untuk mempertemukannya tuh agak sulit ya gitu. Jadi aku banyak banget ngobrol gimana ya caranya, apa ya yang bikin Sore tuh bisa mikir kayak gini, kenapa ya dia kayak gini sama Jonathan gitu, kenapa bisa segininya. Itu yang banyak aku tanya sama Yandi, dan juga secara nggak langsung menambah perspektif, menambah insight ke perspektif aku tentang relationship itu sih. Jadi menarik banget, aku ngerasa di film ini aku grow as an actor, tapi secara personal juga aku Kadion, bedanya syuting bareng Tika yang waktu series sama Tika yang di film tuh gimana sih rasanya, perbedaan apa yang dirasain seorang Jonathan? Perbedaannya ya pasti beda sih, tapi diingat-ingat kalau misalnya pada saat web series kita syutingnya itu karena kita bertuju aja gitu, jadi ya istilahnya tuh kita kayak satu keluarga lagi bikin karya di Itali gitu, saling bekerja sama dengan baik, terus karakter jadi maksudnya ini nggak bekerja sama? belum terus karakternya Tika pun juga yang sangat berbeda juga, terus akhirnya ya memang yang sangat membedakan dengan Sila ya karena prosesnya akan lebih panjang lagi gitu, karena dari skalanya aja udah jauh berbeda gitu. Di film ini kita istilahnya tuh developing karakternya aja udah cukup lama gitu, dan diskusinya juga sangat panjang setiap kali kita mau syuting, dan ya benar yang dibilang Sila gitu, bahwa memang kita saling bertumbuh gitu untuk yang lebih baik lagi untuk mendapatkan peran ini yang akhirnya bisa terdeliver lah ke penonton, yang bisa berbeda. Ini chemistry-nya memang udah dari dulu, chemistry-nya memang dari dulu gitu ya, kayaknya Boleh foto Sheila satu suka foto itu. nggak? Maaf mbak. Dion, kamu udah biasa ya dikerjain Boleh sama foto satu? Sheila, dibecandain sama Sheila. Suka dibecandain sama Sini, Sheila. 1, 2, 3. Kamera aku boleh, Thank 1, you. 2, 3.